Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tugas virtual machine kami menggunakan Microsoft Hyper-V. Anggota kami merupakan Akmal Alifansyah, Muhammad Daryl Izaki, dan Muhammad Rafi Adiatma Haji. Latar belakang, Microsoft Hyper-V adalah hypervisor yang dikembangkan oleh Microsoft untuk mendukung kebutuhan virtualisasi. Virtualisasi ini sekarang menjadi sangat penting dalam dunia IT modern karena beberapa alasan diantaranya efisiensi, yaitu menggunakan satu hardware untuk banyak OS, skalabilitas, dan keamanan. Awal pengenalan, Hyper-V pertama kali dikenalkan sebagai bagian dari Windows Server 2008. Hal ini untuk menjawab kebutuhan virtualisasi yang semakin meningkat di dunia IT. Ini juga menandai transisi bisnis Microsoft ke solusi virtualisasi berbasis hypervisor. Evolusi dan peningkatan Hyper-V pertama dilakukan pada Windows Server 2012. Hyper-V mulai mendukung live migration. Lalu pada Windows Server 2016, menambahkan fitur seperti nested virtualization. Lalu pada Windows Server 2019 dan Windows 10, mengintegrasikan dukungan untuk Linux dan Windows Subsystem untuk Linux. Product knowledge. Hyper-V merupakan hypervisor yang dikembangkan oleh Microsoft yang dapat membuat mesin virtual pada sistem berbasis x86-64 yang menjalankan Windows. Hyper-V disertakan dalam edisi Pro dan Enterprise Windows NT sejak Windows 8 sebagai fitur yang dapat diaktifkan secara manual. Komputer server yang menjalankan Hyper-V dapat dikonfigurasi untuk mengekspos mesin virtual individual ke satu atau lebih jaringan. Hyper-V tergolong sebagai hypervisor tipe 1 atau native hypervisor, di mana hypervisor ini berjalan langsung pada perangkat keras host untuk mengendalikan perangkat keras dan mengelola sistem operasi pada mesin virtual. Fitur utama Hyper-V adalah sebagai berikut. Pertama adalah Virtual Switch, fitur yang memungkinkan pemindahan virtual machine dari satu server fisik ke server lainnya tanpa downtime, sehingga memastikan aplikasi dan layanan tetap berjalan tanpa gangguan selama proses migrasi. Lalu ada Live Migration, komponen jaringan virtual yang menghubungkan virtual machine satu sama lain ke jaringan fisik, mendukung komunikasi yang aman dan efisien. Fitur ini mendukung berbagai skenario seperti pengujian perangkat lunak, lingkungan hybrid, atau pengelolaan data center skala besar dengan fleksibilitas kinerja yang tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami, Muhammad Rafi. Nama saya Raffi. Kali ini saya akan menjelaskan product knowledge, yaitu kelebihan virtual machine Hyper-V. Jadi, kelebihan Hyper-V sendiri ada 3 poin. Yang pertama, performa yang optimal. Performa optimal dapat diraih karena Hyper-V berjalan langsung di atas perangkat keras fisik tanpa memerlukan sistem operasi sebagai perantara. Hal ini memungkinkan alokasi sumber daya seperti CPU, RAM, dan storage dilakukan secara efisien dengan latensi yang minimal. Yang kedua, manajemen resource. Hypervisor tipe 1 menawarkan kontrol mendetail terhadap lokasi sumber daya bagi setiap virtual machine. Pengguna dapat dengan mudah menentukan jumlah CPU, RAM, atau storage yang dialokasikan untuk masing-masing virtual machine berdasarkan kebutuhan spesifiknya secara mendetail. Yang ketiga, isolasi resource. Dengan hypervisor tipe 1, setiap mesin virtual beroperasi secara independen dan terisolasi satu sama lain. Hal ini memastikan bahwa gangguan atau masalah pada satu VM seperti crash atau serangan keamanan tidak mengaruhi virtual machine yang lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan keterbatasan dari Hyper-V. Yang pertama, adanya support yang terbatas untuk non-Windows. Hyper-V memiliki keterbatasan dalam mendukung sistem operasi non-Windows dibandingkan dengan hypervisor lain, seperti VMware atau KVM. Meskipun Hyper-V dapat menjalankan distribusi Linux tertentu, fitur-fitur canggih seperti integrasi driver atau optimasi performa tidak selalu optimal. Yang kedua, adanya hardware requirement. Untuk menjalankan Hyper-V, perangkat keras harus mendukung, seperti virtualisasi berbasis hardware, VTX atau MDV, dan Second Level Address Translation atau SLAT. Selain itu, Hyper-V membutuhkan kapasitas sumber daya yang cukup tinggi. Yang ketiga, adanya kompleksitas manajemen. Nah, selanjutnya
Untuk tutorial menggunakan virtual machine Hyper-V akan dijelaskan oleh rekan saya Dirit. Jadi untuk kita bisa membuat VM menggunakan Hyper-V, pertama kita harus nyalain dulu Hyper-V-nya. Bisa search turn Windows feature on or off. Nah, di kotak nanti Hyper-V ini bisa dicentang saja. Setelah dicentang, nanti bakal muncul Hyper-V Manager. Di sini kita bisa buat menggunakan ada dua cara, quick create dan new. Saya akan menggunakan new virtual machine. Ya, dan next. Di sini aja Nano 11 karena saya mau pakai OS Nano 11. Untuk RAM-nya ini bebas ya, selama masih mencukupi. Connection ini nggak perlu, nanti saja. Nah, karena Nano 11 sendiri itu pada saat instalasi cuma makan 7 GB, maka saya kasih saja 20 GB saja sudah cukup. Nah, untuk lokasinya juga ini bebas, bisa di D, bisa di C. Kemudian ini install memakai ISO, ini saya sudah ada. Sama saja. Kemudian setting dulu. Untuk prosesornya saya mau kasih 4 saja. Guest services, di integration services bisa kita centang, dan untuk checkpointnya kita uncheck saja. Biar kita bisa langsung connect aja. Kita langsung install aja Windows-nya. Kita tinggal tunggu sampai Windows-nya diinstal sampai selesai.
Nah, ini jadi udah terinstall ya. Nah, tadi fungsinya dari guest services itu kita bisa set ini resolusinya 1080p. Ini di 1080p. Jadi begitu caranya kita bisa install Nano 11 atau OS apapun ya di Hyper-V. Nah, terakhir, untuk menutup presentasi yang telah disampaikan, saya akan memberikan kesimpulan. Jadi, Microsoft Hyper-V adalah solusi virtualisasi yang andal dan fleksibel untuk kebutuhan modern, baik di lingkungan individu maupun perusahaan. Dengan fitur-fitur unggulan seperti Live Migration, Virtual Switch, dan Snapshot, Hyper-V memungkinkan pengelolaan virtual machine dengan efisiensi yang tinggi, mendukung operasional tanpa gangguan, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya perangkat keras. Integrasi yang erat dengan sistem operasi Windows dan layanan cloud seperti Azure menjadikannya pilihan ideal bagi pengguna yang menginginkan kemudahan serta kemampuan untuk membangun lingkungan hybrid antara lokal dan cloud. Sebagai bagian dari ekosistem Microsoft, Hyper-V terus berkembang dengan fitur-fitur yang relevan, seperti dukungan untuk Linux, Dynamic Memory, dan Integration Service. Meskipun memiliki keterbatasan dalam fleksibilitas untuk penggunaan Windows, kelebihannya dalam efisiensi biaya, kinerja, dan dukungan skala besar membuatnya tetap menjadi salah satu pilihan terbaik untuk virtualisasi. Hyper-V tidak hanya membantu dalam konsolidasi server, tetapi juga menjadi alat penting untuk inovasi di bidang pengembangan aplikasi dan pengujian perangkat lunak. Sekian presentasi dari kami, Grup 15. Terima kasih.